Anak-anakku, selamat datang di Ignition dari Center for ASEAN Creative Partnership. Ada beberapa hal yang ingin saya sharing di sini dalam menciptakan creative planner and startup, yaitu bagaimana apa yang menjadikan seseorang itu sukses untuk menjadi seorang entrepreneur. Yang pertama yaitu upbringing, yaitu di dalam lingkup keluarga terlebih dahulu. Biasanya seseorang itu terbentuk kalau di keluarga itu memang terbiasa menjadi seorang entrepreneur atau berdagang atau berusaha. Nah, begitu juga di sini ada satu contoh di mana seorang alumni LSPR, Kenny Jafar, yang telah sukses mempunyai usaha yaitu Somai Tante Teni, di mana Kenny mempunyai mama yang seorang tadinya menjual somai di pasar, namun karena mamanya tak tahan dengan situasi yang mana somai tersebut tidak terlalu laku di pasar, nah sehingga mamanya memutuskan untuk tidak melanjutkan usaha somai ini. Namun demikian Kenny terbiasa dengan suasana pasar, terbiasa dengan bagaimana cara membuat somai. Ketika ia lulus dari kuliah menjadi seorang penyiar, dan ternyata ia sering membawa somai untuk teman-temannya, dan ia berpikir untuk melanjutkan usaha mamanya, dan ternyata usaha Kenny Jafar untuk somai yang diberi nama Somai Tante Teni, yaitu nama dari mama dari Kenny Jafar, yang akhirnya sukses, dan saat ini Kenny menjual ribuan somai dalam setiap harinya. Kemudian yang kedua, ruang lingkup keluarga juga bisa kita lihat contoh di sini Kevin Suganda. Kevin mempunyai seorang nenek yang mana dari sejak dahulu ketika orang tua Kevin masih kecil telah berjualan kue atau mempunyai toko kue khusus ulang tahun, kue cake. Nah, namun demikian seiring dengan waktu dan zaman, akhirnya tempat di mana nenek dari Kevin ini punya toko kue menjadi sepi dan tak ada lagi orang yang datang. Nah, Kevin yang seorang arsitek kembali dari Australia, turut prihatin dengan itu, maka ia mempunyai ide untuk membuat kue ulang tahun yang berisi uang. Nah, tentunya menjadi tren di Jakarta, dan bahkan banyak sekali orang yang harus memesan menunggu paling cepat 1 bulan untuk bisa memesan kue dari Kevin. Tentu tidak mudah untuk membuat kue yang terbuat dari uang ini, karena ini membutuhkan perhitungan berapa banyak uang yang akan diberikan. Misalnya uang yang akan diberikan sebesar 1 juta sebagai hadiah ulang tahun. Nah, uang 1 juta bisa dibagi dengan berbagai pecahan dan berbagai bentuk. Nah, sehingga itu membutuhkan perhitungan arsitektur yang membuat kue ini kelihatan begitu menggeliurkan dan namun tetap enak dimakan. Kemudian selanjutnya juga menjadi seorang entrepreneur, selain dari upbringing atau lingkungan, bisa juga dari sebuah keputusasaan. Nah, di sini dilihat bahwa kadang kalau kita tidak mempunyai uang sama sekali dan tidak punya pekerjaan, kita tak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kadang bisa terbesit untuk membuatkan sesuatu yang mana bermanfaat untuk masyarakat. Ini bisa dialami juga oleh alumni LSPR Samsolese, yang mana mereka adalah YouTuber terkenal, mereka berempat, di mana sebagai seorang YouTuber mereka harus mempunyai hal-hal baru yang untuk di-sharing kepada masyarakat. Namun demikian, tentu ada turun naiknya, sehingga mereka tidak dapat mengandalkan hanya dari mereka punya kegiatan sebagai YouTuber. Nah, oleh sebab itu mereka mengandalkan
keterkenalan mereka, dan mereka mengandalkan hobi mereka yaitu makan ayam geprek. Nah, sehingga mereka mempelajari tentang ayam geprek ini, makalah mereka membuat pemilik ayam geprek, mereka menjadi pemilik dari ayam geprek Samsolese, yang mana sangat terkenal ketika hari pertama dibuka gerai ayam geprek Samsolese ini, hampir dari 1.000 pelanggan telah hadir di situ. Kemudian ketidakputusasaan ini pernah dialami juga oleh seorang wanita yang beliau adalah sebenarnya seorang bidan. Nah, karena beliau adalah seorang bidan bekerja untuk Badan Organisasi Dunia Nirlaba, yang mana sering dikirim untuk membantu keluarga yang melahirkan di daerah-daerah terpencil. Banyak kali pekerjaan beliau yaitu Nyonya Jan Becker ini untuk membantu melahirkan di daerah-daerah terpencil yang mana memerlukan helikopter untuk menjangkau tempat tersebut. Pada suatu saat pilot daripada helikopter ini sakit kembali dari tempat di mana mereka membantu keluarga melahirkan. Nah, pilot tersebut menyuruh Jan yang seorang bidan untuk mengendarai helikopter karena pilot tersebut dalam keadaan demam. Nah, meskipun dalam keadaan demam, pilot tersebut tetap bisa membantu Jan untuk mengarahkan, menjalankan helikopter ini. Akhirnya mereka tiba dengan selamat, namun Jan mempelajari satu hal, bahwa mengendarai atau menjadi pilot helikopter bukan hal yang sulit. Sehingga ia terus mempelajari dan ia memikirkan kembali, memikirkan kebutuhan masyarakat, memikirkan kalau banyak orang yang bisa menjadi pilot helikopter, maka biaya untuk sewa helikopter tidak akan menjadi terlalu mahal dan akan banyak orang yang terbantu di daerah-daerah terpencil. Nah, akhirnya Jan memulai untuk membuat sekolah Jan Becker Helicopter Pilot Academy, ya, dan cukup sukses, dan ia menjadi pemenang di Ernst & Young Entrepreneur Winning Woman. Nah, menjadi entrepreneur tentu yang paling utama adalah mempunyai mimpi, karena kalau kita tak punya mimpi, kita nggak punya rencana. Dan mimpi itu tentu ketika kita sedang tidak tidur. Jadi mimpi itu dapat kita wujudkan, ya, dengan berupaya. Kemudian yang kedua, menjadi seorang entrepreneur harus berani memimpin. Karena entrepreneur itu tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus mempunyai orang-orang yang membantu dia. Dan dia harus dapat meyakinkan orang-orang yang membantunya untuk bisa menyatakan bahwa usaha ini akan berhasil, ya. Kemudian harus juga berani menunjukkan kegemaran dan juga passionnya terhadap bidang yang akan nanti digelutinya. Dan yang terakhir, harus berani berbeda. Jadi dalam artian produk-produk yang akan disiapkan ini jangan hanya meniru dari produk-produk yang sudah ada, tapi produk-produk ini harus menjadi produk yang melengkapi atau ada mempunyai perbedaan dari produk-produk lainnya. Nah, tentunya yang perlu diingat juga untuk menjadi pengusaha yang sukses atau menjadi entrepreneur yang sukses harus mempunyai standar. Jadi kalau hari ini kita buka jam 9 pagi, besok juga jam 9 pagi. Kalau hari ini kita deliver dengan kualitas yang baik, tepat waktu, begitu juga selanjutnya. Begitu standar itu terkurangi, maka kita juga akan mendapat pengurangan di pasar, ya. Kemudian kita juga harus mempunyai etika dalam bisnis. Dalam artian, dalam etika di dalam bisnis itu kita tidak menggunakan barang-barang yang kita curangi. Misalnya dalam bentuk jumlah, dalam bentuk ingredient, semuanya harus sesuai dengan yang telah kita janjikan. Dan kita juga sebagai seorang entrepreneur menjadi individu yang berintegritas. Dalam artian, kapanpun kita berjanji tepat harus ditepati, ya. Dan hasil dari produk yang kita ciptakan harus merupakan produk yang unggul, ya. Dan yang terakhir, kita juga harus bisa diandalkan, ya. Dan jangan lupa apabila telah sukses, bagilah kisah suksesmu. Makin sering engkau berbagi kisah suksesmu, akan makin bertambah suksesmu.
Itulah anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu berdoa, berusaha, dan selalu memohon doa restu dari orang tuamu. Demikian disampaikan, semoga sukses selalu. Sampai jumpa.